Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allahu Rabbi yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pelajaran 7, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Nanti materinya akan dibahas tentang pengertian Rasul dan Rasul-Rasul yang termasuk pada Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-hadhihi niyah wal kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kelas 5 yaitu pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Bagian A. Apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Berarti Rasulullah yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Apa alasan Allah mengutus para rasul? Mari kita bacakan Quran surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah mengutus para rasul. Tujuannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Rasul memberikan peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan, mustahil dia berkata dusta atau berbohong. Kedua,
Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. 4. Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, apa yang harus kita biasakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana Rasul yang telah contohkan? Pertama, berbuat benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama, ucapan dan tutur harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun, hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. 3. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. 4. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Rasul yang termasuk pada Ulul Azmi? Pertama, Nabi Nuh. Kedua, Nabi Ibrahim. 3, Nabi Musa. Keempat, Nabi Isa. Kelima, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat singkat para Rasul yang termasuk pada Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang mempersembahkan atau memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an, anaknya, akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Ajar. Anak dari seorang bapak yang bernama Ajar, yaitu tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang jolim.
musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. 3. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Mengaku dirinya Tuhan, siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya, diberilah Harun, saudara yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa AS dikabulkan, maka Nabi Harun AS diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul. 4. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah SWT, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah, Nabi Isa AS dalam menjalankan dakwahnya diancam, direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam ghaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuda atau Iskariot. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dan peristiwa itu Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini disyariatkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi SAW sebagai penutup, maka ia sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Dari sekian banyak sikap atau sifat teladan yang ada pada Rasulul Azmi, setidaknya ada beberapa yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal. Karena materi kita sudah selesai, Bapak harap apa yang tadi dijelaskan bisa dipahami, dan jangan lupa nanti dibuka kembali
Jika memang ada kesulitan dalam belajar, minta bantuannya kepada orang tua dan bisa menghubungi Bapak. Akhirnya, Bapak mohon maaf apabila banyak salah dalam perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan semuanya bisa memaafkan dan memakluminya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.